Keluarga korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara meminta pemerintah untuk melanjutkan pencarian terhadap korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Seperti yang diminta oleh seorang ibu rumah tangga bernama Tiosmina Huta Galung, warga Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka. Ia berharap setidaknya bisa menemukan kerangka jasad suaminya yang hanyut terbawa derasnya terjangan bandang. Saat ini Tiosmina masih bertahan di pengungsian karena rumahnya juga sudah hancur dihantam banjir. Dan diketahui status masa tanggap darurat di Kabupaten Tapanuli Tengah telah berakhir sejak 30 Desember 2025 lalu. Dan saat ini statusnya beralih ke transisi darurat ke pemulihan untuk tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya merasa sangat kecewa karena suami saya belum ketemu sampai saat ini. Jadi harapannya Saya bagaimana? harapkan kalau tulang belulang yang dapat buat satu tempat, biar ada yang bisa kita buat tabur bunga atau tempat jarai. Tapi saya merasa kecewa. Dulu waktu udah dikasih tahu sama Pak Gubernur, ya kita buat 1 minggu lagi waktu pencarian. Banyak sampai sekarang memang lakukan pencarian, tapi sampai saat ini belum ketemu juga. Secara langsung kami sifatnya bukan menutup, kami tetap merespon bila ada informasi ataupun teman-teman pada saat PUPR ataupun menggali ataupun proses normalisasi ditemukan korban akan langsung respon. Yang pastinya sekarang dari Basarnas sendiri sudah menghentikan pencarian lah dengan adanya penutupan tanggap darurat ini. Secara tidak langsung kami tidak bisa bilang menutupkan karena di saat direspon, kalau sekarang ditutup besok ditemukan, kami kan bergerak. Hanya untuk menunggu ketika ada informasi, kami kesiapsiagaan ya. Dan untuk melakukan pencarian secara berdikari tidak lagi. Kami istilahnya adalah standby dan melakukan kesiapsiagaan. Untuk sampai saat ini berapa lagi korban yang belum ditemukan di Tapanuli? Tadi kami juga komunikasi bahwa korban masih dalam pencarian 36. Dan untuk mengetahui informasi terkini bagaimana proses pencarian korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kita bergabung dengan Sharen Sitomorang. Selamat siang Sharen. Sharen, apakah kemudian setelah masa tanggap darurat berakhir, upaya pencarian terhadap korban yang dinyatakan masih hilang oleh pihak keluarga ini juga dihentikan? Baik Ferdi dan pemirsa, memang seperti yang disampaikan tadi oleh Kepala Kantor Sarnias Putu Arga, memang setelah berakhir masa tanggap darurat di Kabupaten Tapanuli Tengah, memang pihaknya hanya bersifat standby, artinya ketika lagi proses normalisasi di aliran sungai ataupun kemudian di areal pemukiman warga, jika ini ditemukan korban maka memang Basarnas akan turun melakukan evakuasi. Kemarin juga pada 30 Desember 2025 lalu, Putu Arga juga mengatakan tidak menyatakan bahwa pencarian ini ditutup, akan tetapi memang pihaknya menyatakan bahwa standby apabila sewaktu-waktu ditemukan korban di lokasi-lokasi yang masih memang ditemukan korban, nanti petugas SAR akan turun melakukan evakuasi. Ferdi, bahwa memang saat ini progresnya di Kabupaten Tapanuli Tengah itu saat ini sedang beralih ke transisi darurat ke pemulihan. Itu artinya bahwa pemerintah daerah saat ini sedang melakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Artinya nanti ini dilakukan perbaikan sekolah-sekolah yang rusak, kemudian infrastruktur, kemudian juga fasilitas air bersih, dan progres-progres lainnya. Dan memang data terbaru yang kami dapat dari BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa data terbaru ini mencatat 129 orang sudah tercatat ditemukan tewas. Kemudian sebanyak 35 orang lagi masih belum ditemukan. Ferdi, di tempat saya mengabarkan saat ini adalah di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwa memang di kelurahan ini merupakan korban terbanyak akibat banjir bandang yang terjadi 25 November lalu. Tercatat 34 korban tewas di lokasi ini dan dinyatakan masih ada 18 orang lagi yang belum ditemukan.
itulah kemudian kemarin saat kita menemui Tios Mina Huta Galung, salah seorang keluarga korban yang suaminya memang belum ditemukan di lokasi ini yang hanyut, terbawa dasarnya banjir bandang terjadi November lalu. Dia memohon agar pemerintah kembali untuk melakukan perpanjangan atau melakukan pencarian terhadap korban-korban yang masih belum ditemukan ini, Ferdi. Sementara memang kalau kita lihat sekilas di lokasi ini bahwa kondisi tanah ini memang sudah meninggi dari berkisar sekitar 1 meter. Ini artinya selain kondisi tanah yang sudah semakin meninggi ini, kemudian juga diperparah dengan masih banyaknya juga gelondongan-gelondongan kayu yang menimbun kawasan ini. Memang kalau dicari untuk melakukan pencarian terhadap korban ini, Ferdi, memang sangat sulit untuk dilakukan. Itulah kemudian keluarga korban ini memohon kepada pemerintah kembali untuk dilakukan pencarian. Demikian, Ferdi. Baik, terima kasih. Syaren Sitomorang melaporkan dari Tapanuli, Tengah Sumatera Utara.